ya. Ini mungkin kami perlu perbaiki nanti Pak Bapeda. Saya sebelum berpidato itu tolong disampaikan kepada saya siapa yang hadir, ya, sehingga saya tidak lewat untuk memberikan penghormatan kepada yang hadir. Jadi pada kesempatan ini dengan 10 jari kepada yang tidak saya sebutkan, saya memberi penghormatan yang sedikit-sedikitnya. Saya ucapkan selamat datang, dan saya sebagai tamu juga pada kesempatan ini mengucapkan assalamualaikum kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena baru 2 minggu, saya pikir dari 2 minggu juga belum ada waktu untuk yang pas ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Inilah hari yang saya pikir sangat berbahagia, membahagikan saya, suatu kehormatan bagi saya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, pada Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana Luk Sumawe ini ke depan, terkait dengan yang pertama terkait dengan investasi dulu, karena tanpa investasi bagaimana ada CSR? Ya, bagaimana? Ini pada kesempatan ini saya ingin sampaikan begini, ya, karena ini merupakan petunjuk juga dari Bapak Presiden ketika saya ditugaskan di sini. Ya, saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tidak punya cita-cita Pak untuk ditempatkan di sini Pak. Ya, tidak pernah membayangkan bahwa saya menjadi PJ di Wali Kota Luk Sumawe. Setelah 30 tahun saya ada di Sumatera Utara, 3 tahun kemudian ada di Jakarta, itu berarti 27 tahun saya. Samping dipotong 2 tahun saya sekolah di luar waktu itu, 2 tahun setengah. Itulah waktu yang saya habiskan itu di luar Aceh. Nah, ada hal yang menarik ketika saya kembali. Luk Sumawe ini waktu saya tinggalkan itu dulu tahun 92, ya, masih dikenal sebagai daerah zona industri, daerah petrodolar orang di luar sana. Dan kalau kita lihat itu dari laut itu, kalau kita lihat Luk Sumawe itu dari laut, itu dulunya itu persis seperti Singapura sekarang. Dengan lampu yang berjejer itu mulai dari ujung perunggu sana, ya, sampai dengan ini ujung Luk Sumawe ini. Pada saat itu saya pernah melihat melihat bagaimana kejayaan Luk Sumawe. Ya. Namun 30 tahun setelah saya kembali, Luk Sumawe menjadi begini. Dulu Luk Sumawe waktu saya tinggalkan 30 tahun yang lalu masih begitu tertata, ya, kotanya masih cukup bersih, dan yang saya tahu dulu itu banjir pun itu jarang, apalagi di tengah kota. Tapi sekarang ini kalau dulu laporan pada saya itu hampir tiap tahun itu kejadiannya. Nah, saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan keprihatinan saya itulah dari awal saya ingin menegaskan bahwa kalaupun ini PJ nggak bisa membuat visi, tetapi saya berpikir harus ada landasan yang kuat untuk bagaimana membangun itu transformasi. Makanya itu beberapa hari setelah saya diterima di sini, saya menyampaikan bahwa visi saya ke depan, visi kota, jadi bukan visinya PJ, tapi visi kota yang di dalamnya saya ada. Yang pertama, sebuah kota itu harus bersih. Sebuah kota itu harus tertib. Sebuah kota itu harus memberikan keindahan. Kemudian sebuah kota itu harus memberikan kenyamanan. Apakah orang masyarakat yang ada di dalamnya ataupun masyarakat luar yang mendatangi lagi, termasuk juga investor yang mendatangi lagi. Makanya sering saya katakan itu jangan mikir ini dulu, tapi mikir ini dulu. Selesaikan itu dulu, administrasinya, baru mikir yang lain. Dan dari awal saya katakan itu, ketika sampai ini, saya garansi bahwa investor itu nyaman di sini. Sehingga Luk Sumawe ini, ya, sehingga Luk Sumawe ini bisa kita bangun sebagaimana itu dulu
Terus mau ya. Jadi kalau ada kendala-kendala terkait dengan investor, tolong itu disampaikan kepada saya. Ya, kalau misalnya itu nggak bisa dibenahi, ya, yang menangani, institusi yang menangani, ya kita ganti orang bisa menangani gitu. Menangani lebih baik sehingga proses semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Ini janji saya. Ya, sekali lagi ini janji saya. Nah, kemudian Lok saya harapkan menjadi ini sebuah kota yang kreatif, kota yang inovatif. Dengan bersendikan itu karena kita menerapkan syariat Islam, makanya itu bersendikan syariat Islam ada di Lok. Makanya tagline saya dari awal itu beriman dan kreatif gitu, untuk menuju kota Lok yang menjadi lebih baik. Dan saya pikir ini pemerintahan ini juga ini harus berubah, harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan sekarang ini. Makanya saya katakan pemerintahan itu harus dikelola sesuai dengan zamannya. Kalau memang ini zamannya udah berkembang itu luar biasa, ini kita harus bisa menyesuaikan diri ini terkait dengan perubahan lingkungan. Kota Lok ini sekarang ini 60% kalau tidak salah saya ini sekarang penduduknya itu masih dalam kategori generasi muda. Sehingga pembangunan pun di Lok itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Saya mencontohkan saja, nah, ini di luar nanti itu baru kita kenapa itu klik sampai kemarin. Ini contoh saya katakan. Ya. Kita punya generasi muda, tapi saluran untuk mereka berkreasi, berinovasi nggak ada. Apa buktinya? Apa buktinya? Untuk olahraga itu nggak ada. Itu PD Jaya beberapa tahun itu belum olahraganya udah ada, stadionnya udah ada. Itu salah satu kliknya yang ini. Apalagi pelayanan dasar, kesehatan. Berapa tahun baru saya berdiri? Ada nggak rumah sakit daerah kita? Itu PD Jaya itu baru beberapa tahun yang lalu berdiri. Saya lewat kemarin nggak ada rumah sakit daerah PD Jaya, Pak. Malu juga saya itu gitu loh semua dengan kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Bara itu apa-apa ada tapi tidak ada apa-apa. Ya, itu semua ini apa-apa ada tapi tidak ada apa-apa. Ya, tolong dikritik saya kalau saya salah gitu. Tapi yang saya tahu itu seperti itu. Contoh saya katakan apa yang ada. Kita punya ini perusahaan begitu besar itu, PT Agung Gas dan dikelola. Bisa nggak kita sinergikan antara ini perusahaan-perusahaan besar, ada Bank Aceh, ada apa BTV, itu dengan bagaimana ini mengembangkan suami ini ke depan. Gitu. Ini yang saya pikir ada sesuatu di sini yang enggak nyambung. Ini yang saya harap mulai forum-forum seperti ini mulai nyambung gitu. Makanya saya bilang tadi ke Pak mungkin mekanisme terkait dengan CSR ini juga ini harus mulai kita tata ulang. Saya sampaikan saya yakin kalau kita kasih sedikit-sedikit pasti nggak jadi. Ya, kalau ibaratnya orang pakai baju, ini kan ada 10 orang Pak. Ya kan? Nanti Pak, dapatnya ada yang dapat celana itu nampak ini, celananya pun buntung gitu. Itu nampak badan, nampak kepala kan kayak gitu. Kemudian nanti kita kasih baju, nanti itu bawahnya telanjang kan kayak gitu ya kan. Nanti ada kita kasih topi tapi nggak bisa pakai baju gitu. Itulah kondisi, kita kasih sepatu nggak pakai pakaian sama doang gitu. Makanya nanti ke depan itu harus kita coba itu integrasi. Nggak bisa lagi itu model-model yang kita kasih sedikit, kita berusaha misalnya ini kalau dulu pengembangan ekonomi kreatif, kasih sedikit nggak jadi.
Kalau di Jawa kita kan, ini mohon maaf, saya karena lama di Direktorat Jenderal PMD dulu, saya 13 tahun Pak menangani tugas di PMD, dan terakhir dan dari awal saya menangani terkait dengan program nasional pemberdayaan masyarakat PMD, termasuk terakhir saya ketika menjabat sebagai Kasubdit itu sebelum ditutup itu menangani terkait dengan PNPM lingkungan, PNPM lingkungan. Jadi saya tahu betul Pak bagaimana kondisinya itu dulu dengan sekarang. Makanya saya bandingkan itu dengan dulu sekarang itu luar biasa. Aceh itu miliaran Pak untuk PNPM mandiri itu dulu kita sokong untuk bisa meningkatkan itu, tidak hanya meningkatkan ekonomi tapi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi buktinya pasca PNPM itu ada nggak keberlanjutan? Ratusan miliar Pak untuk ini, untuk apa? Untuk Aceh, termasuk Luk Semawe. Tapi apa yang ada Pak pasca PNPM itu? Nah, saya kepinginnya ini jangan sampai terjadi di CSR ini Pak. Jadi kita berharap itu nanti CSR ini betul-betul itu bisa nyambung, bisa memberikan kontribusi itu secara berkelanjutan itu kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok masyarakat. Ya, kami pernah meneliti Pak, itu di Bali. Di Bali dulu itu ada Impres Bandes Pak. Impres Bandes itu salah satunya terkait dengan WSP. Mereka buat usaha simpan pinjam itu di Bali Pak, di Badung. Saya contohkan di Badung Saung Lele. Itu dulu Pak cuma dikasih 6 juta Pak. 6 juta Pak di simpan pinjamnya. Sekarang kemarin itu di Badung itu berkembang menjadi 25 M. Bukan 25 juta, 25 M Pak, dari 6 juta. Di Buleleng jadi 31 M Pak, dari 6 juta Pak. Kita kembali lagi ke kemarin gitu. Ada nggak yang bisa kita lakukan? Nah itu mungkin masyarakat sama ini masyarakat kita itu agak berbeda. Ini yang harus kita tata terkait dengan penataan CSR itu.